Jom Arumugam. Ha? Arah buka? Ikut mana Yaya? Signal diorang datang dari arah sana. Tak ada jalan lain ke Mimi? Ha, dia pun tak ingat nama kau, Nana. Mimi lah. Entahnya. Apa dia tak ingat? You didn't have to cut me off. Said that I could never, that we were nothing. But we need your love. Macam tak betul je budak ni. Boboiboy Galaxy Musim 2 episode 6 benar-benar banyak sekali melakukan perubahan dan penambahan adegan dalam versi animasinya. Yang hal ini mungkin dikarenakan komik Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 9-nya sebagian sudah diadaptasi menjadi animasi pada episode kelimanya. Karena bakal banyak sekali perbedaannya, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Musim 2 episode 7 Pelawat Misterius dari Angkasa Lepas. Perbedaan versi komik versus animasi. Episode 6. Let's check this out. Yay! Kita mulai dengan adegan tersesat di dalam labirin, yang dimana ini tuh full adegan tambahan yang dibuat oleh Monster sebagai terusan dari efek Boboiboy yang berpecah terlalu lama. Dan sudah mulai terjadi di episode kelima. Dalam versi komik, saat Boboiboy Solar, Boboiboy Duri, dan Ying masuk ke dalam piramid, mereka secara kebetulan langsung bertemu dengan Boboiboy Halilintar, Gopal, dan Yaya. Sementara dalam cerita versi animasi, ada adegan tambahan yang menceritakan Boboiboy Duri, Boboiboy Solar, dan Ying yang tersesat di dalam labirin piramid suku baja. Ditambah kondisi semakin diperburuk dengan Boboiboy Solar dan Boboiboy Duri yang malah semakin membuat mereka tersesat di dalam labirin. Yang puncaknya, tingkah konyol dari Boboiboy Duri dan Boboiboy Solar semakin parah, yang itu membuat Ying stres sampai nangis histeris dong. Kasian banget loli kita satu ini. Tapi kekenyolannya tuh nggak sampai situ. Boboiboy Halilintar juga yang sudah mulai pudar memorinya malah ikut-ikutan baris berbaris dengan Boboiboy Duri dan Solar. Yang untungnya ada si Gopal sama-sama punya pemikiran konyol, sehingga ketika orang konyol ketemu sama orang konyol, mereka tuh bakal nyambung. Dan akhirnya Gopal pun berhasil membuat Boboiboy kembali bergabung. Berikutnya kita ada scene saat Adudu mendapatkan password, yang dimana scene ini tuh lebih ke perubahan scene. Yang hal ini mungkin dilakukan oleh Monster Studio untuk menghilangkan scene yang memang dirasa tidak perlu dan buat hemat budget juga sih. Hehe. Yang dimana dalam cerita versi komik, Adudu menekan 2 kali sensor tangan untuk menaikkan jeruji penjara dan untuk membuka pod power spera dari Pasubot. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Adudu hanya menekan 1 kali saja sensor tangannya untuk mengeluarkan power spera Pasubot. Dan scene menaikkan jerujinya juga tidak dianimasikan. Ya emang gak penting sih. Berikutnya kita ada scene pengakuan Ying dan penamaan Alpha Jumbosor. Seperti yang kalian tahu, Ying adalah salah satu karakter yang tidak setuju dengan nama Tumbusor yang diberikan oleh si Gopal untuk makhluk besar, Pink dan Bod. Maksudnya itu masih Patrick. Ucapan gila, ini ucapan gila. Sorry. Maksud kita tuh makhluk yang memiliki bentuk seperti tumbuhan, namun bertingkah laku seperti dinosaur. Namun dalam cerita versi komik, saat Gopal pertama kali melihat Tumbusor yang luar biasa besar, Gopal langsung menamainya Alpha Jumbosor. Sedangkan dalam cerita versi animasi, sebelum Gopal menamainya Alpha Jumbosor, Ying secara refleks menyebutkan nama makhluk itu dengan sebutan Tumbusor. Sehingga secara tidak langsung, Ying akhirnya mengakui jika makhluk khas planet Kadroax itu dinamai dengan Tumbusor. Berikutnya kita ada banyak sekali perubahan yang terjadi saat pertarungan antara Boboiboy dan kawan-kawan melawan Alpha Jumbosor. Dimulai dari dalam cerita versi komik, Adudu itu dilahap dan ditelan oleh Alpha Jumbosor sehingga nanti Adudu menempel di badan Alpha Jumbosor. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Adudu itu
jatuh bersama Pasubot ke bawah piramida yang kemudian mencari keberadaan dari Pasubot yang menghilang. Ngomongin soal Pasubot, dalam cerita versi komik, Pasubot itu menempel di salah satu bagian dari Jumbosor dan masih terlihat jelas oleh Boboiboy. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Pasubot yang jatuh ke bawah piramida membuatnya tuh tersembunyi di balik puing-puing piramida yang runtuh. Dan ngomongin soal Pasubot, dalam cerita versi komik, Pasubot itu diselamatkan oleh Boboiboy Halilintar yang kemudian menyerahkannya kepada Gopal. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Boboiboy tidak bertukar menjadi Boboiboy Halilintar. Malah dia tuh bertukar jadi Boboiboy Gempa. Yang padahal daripada jadi Gempa, mending jadi Boboiboy Ice yang gak keluar di episode kali ini. Ya daripada Boboiboy Gempa, nanggung banget gitu perubahan ceritanya. Padahal kan mumpung diubah, mending sekalian aja jadi Boboiboy Ice. Dan Pasubot itu justru diselamatkan oleh Ying dan Gopal yang berhasil merebut Pasubot dari tangan Adudu dan Prog. Selain itu, saat Gopal berkombo bersama Yaya dalam cerita versi komik, Gopal menggunakan tukaran T-Ice untuk menjerumuskan Jumbosor ke bawah piramid. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Gopal mengeluarkan tukaran dodol untuk menjerumuskan Jumbosor. Tapi emang lebih masuk akal yang dodol sih, soalnya kalau T-Ice pastinya Jumbosor bakal lebih cepat tenggelam ke bawah tanpa gravitasi pemberat dari Yaya. Berikutnya ada perubahan saat Boboiboy akan melakukan elemental fusion, yang dimana dalam cerita versi komik, Boboiboy yang berpecah dua langsung bergabung menjadi Boboiboy Sori. Sedangkan dalam cerita versi animasi, Boboiboy yang berpecah dua lebih dulu menyelamatkan teman-temannya yang terbelit, yang dalam cerita di komik itu dilakukan oleh Boboiboy Blaze. Dan masih banyak adegan tambahan lainnya, seperti Boboiboy yang memohon dengan berbagai bahasa, yang Natu yakin kalian pasti terngiang-ngiang dengan kata-kata. Dan ada juga tambahan adegan saat Boboiboy, Duri, dan Solar berdebat untuk nama fusion terbaru mereka, yaitu Boboiboy Bunga Matahari dan Boboiboy Fotosintesis. Dan dalam cerita versi komik, Boboiboy lah yang spontan menamai fusionnya dengan nama Boboiboy Sori. Sedangkan dalam cerita versi animasi, si Gopal lah yang memberikan nama Boboiboy Sori itu. Dan untuk scene Boboiboy Sori bertarung, itu juga mendapatkan perubahan yang cukup signifikan, yaitu dalam cerita versi komik, durian Sori akan meledak ketika dihantamkan kepada targetnya. Dan untuk tanaman yang digunakan untuk tembakan Sori berduri adalah jenis tanaman Venus. Sedangkan dalam cerita versi animasi, durian Sori hanya memiliki ability memperbesar ukuran tanpa ada efek ledakan saat dihempaskan. Justru malah Boboiboy mendapatkan jurus baru, yaitu lilitan durian Sori yang bisa memutuskan targetnya dengan sangat cepat. Dan untuk jurus bunga mekar berduri yang digunakan Boboiboy untuk finishing, itu tuh bunganya terinspirasi dari bunga durian. Overall, ya tetap seru sih walaupun ada perubahan dalam final fight-nya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Semangatlah berkoordinasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sudahi ragamu mendayu setelah diramu. Yes! Jadikan